Pandemi COVID-19 memaksa dunia pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Hal ini dilakukan untuk menghindari meluasnya penyebaran virus COVID-19. Tidak semua masyarakat paham dengan cara belajar online. Banyak guru, murid, dan orang tua yang tidak memahami teknologi belajar online, belum lagi fasilitas penunjang yang tidak memadai, seperti jaringan internet, kuota, atau perangkat gadget yang masih sederhana. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan pengetahuan orang tua dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus, begitu pula faktor ekonomi. Handphone atau gadget merupakan barang mewah untuk kebanyakan keluarga. Namun pulsa bahkan tugas yang diberikan sekolah harus dicetak dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ada kesulitannya HP nggak punya. Kadang minjem juga kudu beliin pulsa, duitnya lagi bisa kagak punya. Bingung banget kalau makan aja saya bingung. Ini buru-buru beli pulsa. Kata saya mendingan di sekolah dah pada di rumah. Pada itu aja saya beliin mainan congklak, bekel gitu aja, pada mainan gitu aja udah di rumah. Rasa bosan anak di rumah menjadi tantangan baru bagi orang tua. Harus ada kiat-kiat khusus agar anak tidak merasa bosan di rumah selama pandemi. Bosan. Bosan mainnya temennya dikit, nggak belajar bareng. Kan kalau di sekolah enak belajar bareng, ngobrol. Mengajak bermain adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para orang tua. Karena belajarnya daring dengan keterbatasannya itu, ya pasti akan berpengaruh juga pada materi yang mereka terima, kemampuan mereka untuk menerima materi itu sendiri gitu ya. Jadi itu luar biasa pengaruhnya. Jadi peran orang tua terutama sebagai pendidik, pengganti guru di sekolah, dan mereka sekarang harus berperan jadi pendidik, itu luar biasa. Jadi kalau orang tua nggak siap, banyak hal yang tidak tercapai dalam dalam target pendidikan yang ingin kita dapatkan. Menerima, ya kan? Pilihannya kan dua. Ya, ketika kita harus dihadapi pada suatu situasi atau kondisi yang kita tidak pernah tahu sama sekali, kita tidak pernah bisa mengantisipasi sama sekali gitu ya. Mau nggak mau, kan dua pilihannya, terima atau nggak terima. Nggak terima, ya kita capek gitu loh melawan, atau kita selalu berpikiran mengevaluasi hal-hal negatif terus. Kenapa sih harus kayak gini? Aku kan jadi nggak bisa begini. Ya kalau semua disikapi dengan negatif gitu ya, akhirnya kita lelah. Dan kita tidak punya solusi untuk menghadapi pandemi ini gitu loh. Tapi ketika kita menerima gitu ya, terus beradaptasi, menyesuaikan gitu, itu akan lebih pertama buat kita lebih tenang. Buat kita secara psikologis juga kita nggak stres gitu ya. Untuk anak didik dan orang tua yang berkecukupan keuangan, metode belajar online hanya akan sedikit menimbulkan masalah. Kebosanan, gadget, dan kebutuhan pulsa untuk belajar online mungkin tidak menjadi kebutuhan dasar bagi mereka untuk mengikuti pelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Ara maunya cepat-cepat sekolah, karena kalau di rumah Ara bosen. Kalau di rumah Ara cumannya harus kerjain tugas dan bolehnya main. Kalau di sekolah Ara bisa mainnya sama teman-teman. Anak kecil butuh bimbingan dalam mengatasi kejenuhan. Peran ganda orang tua sangat vital sebagai guru, teman, sekaligus orang tua. Berbeda dengan orang dewasa. Selalu mengingatkan ke orang tua, apapun anak-anak juga, tetap kalian belajar dengan happy. Jangan menjadikan suatu beban buat kalian. Ada efek sampingnya juga kalau anak-anak kelamaan pakai media sosial ini. Menurut saya pribadi, lama-lama anak itu bukan jadi makhluk sosial, jadi makhluk media sosial. Tapi kita berharap semoga pandemik ini bisa cepat berlalu.
karena kan nggak harus ngikutin jam, tapi ya itu mereka kesepian karena nggak ada teman. Kalau di sekolah kan mereka interaksi langsung dengan teman-temannya, dengan gurunya, bisa main. Kalau di rumah ya cuma sama orang tuanya aja kan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya main di rumah dengan adik-adiknya, nonton TV, kadang-kadang juga main game, tapi saya termasuk yang nggak terlalu membiarkan dia main game terlalu banyak ya gitu. Paling diajak jalan-jalan sama papanya, ikut off-road berdua papanya, karena kan lingkungannya cukup mendukung untuk itu. Pandemi COVID-19 memang jadi masalah di segala hal kehidupan. Namun bukan menyerah apalagi berhenti melakukan segala macam bentuk kegiatan. Sinergi hingga peran pemerintah menghasilkan kebijakan dan terapan merupakan kata kunci keberhasilan melahirkan anak didik dan generasi bangsa berkualitas. Hingga saatnya bangsa ini keluar dari masa yang sulit ini. Jakarta, Niteni.id